Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mereview buku yang sama. Yang pertama itu mereview buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan karya Taufik Adnan Amal. Dimana pada video kali ini, video yang terakhir, jadi kali ini saya akan membahas pada lampiran 1 dan lampiran 2 yang berjudul Kaum Muslimin dan Al-Quran. Nah, jadi terdapat subpoin penting dalam halaman ini, yang dimana ada penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Jadi hafalan itu adalah salah satu tradisi bangsa Arab gitu, yang sangat menonjol gitu di kalangan masyarakat Arab itu, yang dimana ketika Al-Qurannya itu sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi dalam khazanah literatur Islam, selain tajwid, terdapat beberapa istilah yang lazim yang dikenal itu dengan ilmu spesifik pembacaan Al-Quran. Yang pertama itu ada tartil, yang berasal dari kata rotala. Nah, jadi tartil ini memiliki arti melagukan. Jadi kalau zaman sekarang mungkin qori ya, qori. Tartil tuh dilagukan gitu, dinada-nadakan gitu. Nah, lalu pada lampiran 1 dan lampiran 2 ini juga menjelaskan terkait terjemahan Al-Quran. Jadi terjemahan Al-Quran ini adalah salah satu cara bagi kaum muslimin yang non-Arab atau bangsa Ajam itu mudah gitu untuk memahami Al-Quran tuh dengan adanya terjemahan gitu. Nah, lalu membahas juga terkait tafsir Al-Quran. Nah, jadi saya definisikan dulu, tafsir itu berasal dari kata fasaro yang bermakna menjelaskan. Nah, lanjut ke lampiran kedua, yakni keserjanaan Barat dan Al-Quran. Nah, jadi dalam lampiran kedua ini, keserjanaan Barat, perhatian keserjanaan Barat terhadap Al-Quran itu diawali dengan adanya kunjungan Fatrus Preabilis kepada Biara Cluny atau Toledo, yang dimana waktu itu pada abad ke-12, dan membentuk tim penerjemah yang ditugaskannya untuk menerjemahkan rangkaian teks Arab. Nah, jadi secara keseluruhan itu merupakan suatu pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen gitu untuk berurusan dengan agama Islam gitu. Nah, dari hasil kerja tim terjemah ini itu dikenal banyak orang sebagai Culnias Corpus. Nggak tahu itu apa artinya Culnias Corpus itu. Nah, tetapi dikabarkan bahwa terjemahan dari Culnias Corpus ini terdapat banyak kekeliruan, yang mana telah mengubah makna orisinil atau keaslian dari kitab sucinya, dari kitab suci tersebut gitu, dengan menyelaraskan kepada konsep-konsep lain gitu. Jadi nerjemahin tapi konteksnya konteks yang lain gitu, agak nyeleweng gitu. Nah, lanjut ke review buku yang kedua, yaitu The History of Quranic Text karya Prof. Dr. Al-Azami. Jadi pada reviewnya ini saya akan mereview pada bab 18 mengenai Orientalis dan Al-Quran, yang dimana terdapat juga beberapa poin penting pada bab 18 ini. Jadi ada penjelasan terkait perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran. Jadi membuktikan moralitas dan superioritas dalam Al-Quran itu sangat perlu. Nah, bahkan teologi Barat
asal barat tadi si Jeffrey itu telah mencurahkan seluruh kehidupannya untuk menyingkap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka temukan gitu, tidak si Jeffrey temukan dalam Al-Quran, dalam kitab Injil, yaitu sejarah telah mencatat karya-karya mereka tentang hal tersebut. Nah, lalu ada kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Jadi banyak kritikan para orientalis itu kepada Al-Quran ini. Nah, diantaranya kritikan para orientalis terhadap Al-Quran, terhadap kompilasi Al-Quran. Jadi kompilasi itu adalah kopian Al-Quran. Nah, kritikannya itu para orientalis itu bertanya, mengapa jika Al-Quran itu ditulis sejak zaman Nabi Muhammad? Nah, waktu itu Umar merasa khawatir dengan kematian para khufad, orang-orang yang memelihara Al-Quran gitu ya. Yang dimana di saat perang Yamamah waktu itu. Jadi Umar itu merasa khawatir pada perang Yamamah karena banyak khufad gitu, banyak tahfiz gitu. Nah, lalu ada perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Nah, jadi ada sebuah karya yang dibuat oleh orientalis yang berjudul Introduction to Islamic Law Success, yang dimana membagi fikih Islam ke dalam judul-judul tertentu. Nah, lalu ada tuduhan orientalis terhadap penyesuaian. Nah, di sini juga dijelaskan ada satu artikel ensiklopedia yang dimana itu berisi tentang berita nikah Nodeke, yaitu adalah seorang tokoh orientalis yang mengatakan bahwa banyak kekeliruan di dalam Al-Quran. Nah, salah satu tuduhan dari Nodeke itu adalah tentang kesuburan negara Mesir. Jadi menurut Nodeke ini, pembanjirnya sungai Nil itu disebabkan karena berbedanya cara curah hujan. Tetapi ketika kita singkirkan konteks ini dulu, lalu kita melihat ke surat Yusuf ayat 49, yang dimana pada surat Yusuf 49 itu dijelaskan yang artinya begini, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia akan diselamatkan dan di masa itu mereka memeras anggur. Nah, di situ jelas bahwa tidak ada kata hujan dalam ayat tersebut. Jadi tuduhan dari orientalis itu keliru gitu. Dan lanjut ke bab 19 terkait beberapa motivasi orientalis kajian subjektivitas. Nah, pada poin pentingnya itu ada menggunakan analogi Yahudi. Jadi ada analogi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu berpandangan bahwa seorang ilmuwan yang antisemitisme itu dikatakan tidak memihak ketika mengkaji dokumen mereka, seperti Perjanjian Lama atau gulungan kertas Laut Mati, yang apapun keputusan itu diberikan baik positif ataupun negatif. Lalu ada menjelaskan tentang tindak balas kaum muslimin. Nah, terus juga ada pencarian untuk tidak berat sebelah. Jadi sikap tidak memihak sebelah itu dalam studi modern saya mengutip dari buku ini mengutip dari karyanya Konflik Islam Edward Said
yang menjelaskan menyikap sensasi politik dan media yang disajikan terhadap komunitas barat tentang Islam yang direkayasa itu adalah sebuah hal yang tidak berat sebelah gitu. Nah, jadi Islam itu dijadikan sebagai kambing hitam yang dimana siap pakai gitu dalam setiap fenomena sosial politik dan ekonomi yang tidak disetujui oleh Barat. Ya intinya gitu, intinya orang-orang Barat itu tidak suka lah kalau Islam ini maju gitu. Jadi apa-apa atau ada konflik politik, ya Islam itu dijadikan kambing hitam gitu. Ya mungkin cukup sekian review buku pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.